Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Segara dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai materi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Pertama, teman-teman di sini harus tahu terlebih dahulu pemanfaatan sarana dan prasarana terdapat dua sub materi di dalamnya, yaitu yang pertama mengenai konsep pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, yang kedua nanti ada mengenai dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Namun untuk lebih mempermudah teman-teman memahaminya, begitupun saya ingin membahas terlebih dahulu di konsep yang pertama, yaitu konsep pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, teman-teman di sini saya ingin memaparkan mengenai pengertian manfaat dari sarana dan prasarana. Yang pertama ada dari KBBI. KBBI itu sendiri singkatan atau kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, KBBI di sini menurut KBBI, pemakaian atau pemanfaatan sarana prasarana diartikan sebagai aktivitas atau pembuatan memakai. Nah, kemudian di sini sudah ada yang saya simpulkan dari KBBI dan juga pengertian yang ada di LKS. Jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan atau pemakaian sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan memakai suatu barang atau produk secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu dari perusahaan atau kantor. Nah, itu kesimpulan dari pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Nah, kemudian di sini ada prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada prinsip efisiensi dan yang kedua ada prinsip efektivitas. Prinsip efisiensi ini intinya adalah prinsip mengenai bagaimana kantor itu harus melakukan penghematan atau kehati-hatian sehingga perlengkapan yang ada tidak mudah untuk habis, rusak ataupun hilang. Nah, yang prinsip kedua ini adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas itu diartikan maksudnya di sini adalah untuk memperlancar pencapaian tujuan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kedua prinsip ini mempunyai perbedaan. Kalau prinsip efisiensi itu prinsip mengenai penggunaannya, di mana kita tuh harus hati-hati dan hemat. Nah, kalau prinsip efektivitas sendiri itu mengacu pada proses akhir di mana tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, kenapa sih harus ada prinsip di dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kantor? Iya, memang harus ada. Karena di sini untuk menghindari adanya pemborosan. Nah, pemborosan itu sendiri terdiri dari dua faktor, yaitu karena sikap mental dan yang kedua adanya kurangnya keterampilan. Nah, oleh sebab itu maka diadakanlah atau disediakanlah yang namanya prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana kantor supaya para pegawai atau personil kantor bisa tahu apa saja patokan-patokan saat pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, yang selanjutnya adalah petunjuk pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Petunjuknya yang pertama yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan itu maksudnya di sini adalah di setiap pemanfaatan sapras di kantor itu ada penanggung jawabnya. Biasanya itu sama manajer atau administrator. Nah, si manajer atau administrator ini mempunyai tugas untuk memberikan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus kepada personilnya dalam pemanfaatan sapras kantor oleh para personil atau pegawainya di kantor. Nah, kemudian yang kedua adalah melatih semua personil perusahaan. Nah, setiap ada alat-alat atau mesin-mesin kantor terbaru, otomatis akan diadakan
pelatihan untuk para personil kantor atau perusahaan. Gunanya apa untuk pelatihan itu sendiri? Gunanya itu untuk membuat si personil atau pegawai tersebut paham cara pemakaiannya, cara perawatannya, alat-alat atau mesin-mesin kantor itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu memotivasi semua personil yang telah dilatih. Jadi, setelah diadakan pelatihan oleh pihak perusahaan kepada personil kantor, ada baiknya jika personil kantor itu diberikan motivasi. Nah, motivasinya itu dalam bentuk apa? Nah, misalkan setelah pelatihan harus ada penyemangat untuk personil itu supaya personil itu loyal sama perusahaan, sehingga saat pemanfaatan saprasnya, alat-alat barunya, mereka tuh lebih paham, terus kayak punya imbal balik tersendiri buat perusahaannya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengingatkan bagian pengadaan agar tidak lupa meminta juknis. Nah, juknis itu apa sih? Juknis itu adalah petunjuk teknis. Jadi, setiap perusahaan membeli atau mengadakan barang atau alat-alat mesin kantor baru, otomatis harus ada juknis, petunjuk teknis. Nah, gunanya kenapa sih bagian pengadaan itu harus minta juknis? Yaitu tadi untuk mempelajari juknisnya yang nanti dibuat pelatihan sama personel kantor. Nah, kemudian adalah mengkaji dan memahami semua isi juknis. Petunjuk teknis harus terlebih dahulu dikaji atau dipahami. Kalau misalnya petunjuk teknisnya tidak dipahami sama personil atau pegawai kantor yang akan memakai benda-benda atau sarana prasarana tersebut, otomatis akan adanya kerugian dari perusahaan karena tidak memahami cara pemakaian dan perawatannya. Oleh sebab itu perlu adanya mengkaji dan memahami semua isi juknis. Lanjut, yang terakhir adalah menyampaikan isi petunjuk. Misalkan dari yang mengkaji atau memahami juknis itu beberapa pegawai yang terlibat. Nah, kemudian supaya pegawai yang lain tahu, harus ada penyampaian nih kepada pegawai-pegawai lain, sehingga bukan cuma beberapa pegawai aja yang tahu, tapi semua keseluruhan orang yang akan menggunakan sarana prasarana kantor tersebut akan memahaminya. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus ada petunjuk pemanfaatan sapras kantor? Ya, harus supaya menghindari adanya kerugian atau meminimalisir kerugian dari kantor itu sendiri karena kelalaian pegawai dalam penggunaan kantor dan penggunaan sapras kantor dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai pengaturan kegiatan pemakaian serta pemanfaatan sapras kantor. Nah, di sini sudah saya ringkas menjadi 3 pokok kata, yaitu ada memberikan identitas pada alat. Maksudnya di sini apa memberikan identitas pada alat? Maksudnya jika perusahaan itu punya alat baru, nah kita itu atau si pemakai atau bukan si pemakai, personil atau pegawai yang bersangkutan harus memberikan nomor atau kode inventaris kepada fisik barang tersebut supaya memudahkan pengontrolan atau pengawasan terhadap mesin tersebut atau sapras tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pencatatan alat ke dalam buku inventaris. Setelah diberikan kode di fisik barangnya, harus ada pencatatannya juga di buku inventaris. Sebagai apa? Ini digunakan sebagai bukti tertulis bahwa barang tersebut telah ada di kantor dan diinventariskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penempatan alat ke dalam ruang atau lemari yang sudah diberikan kode tertentu. Nah, umumnya untuk penempatan yang ditaruh di ruang atau di lemari itu adalah untuk perusahaan-perusahaan besar. Biasanya mereka akan meletakkan saprasnya itu, sarana kantornya itu ke dalam ruang atau lemari tertentu, karena memang jumlah alat-alat atau mesin-mesin itu karena alat-alat
pemanfaatan saprasnya itu lebih sedikit, maka biasanya itu ditaruh di raka. Nah, lanjut kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini ada 3 faktor yang membuat pemanfaatan itu terpengaruh. Yang pertama ada banyaknya sapras, yang kedua adalah banyaknya ruangan dalam suatu perusahaan, dan yang ketiga adalah banyaknya personil dalam suatu perusahaan. Misal seperti ini. Misalkan sapras yang ada di suatu kantor itu jumlahnya terbatas, sedangkan personilnya itu banyak yang membutuhkan sapras tersebut. Namun karena keterbatasan tersebut, sapras tersebut harus digunakan secara bergantian untuk personil-personil baik dari divisi lain ke divisi yang lainnya lagi. Nah, untuk mengurangi pengaruh tersebut harus adanya penggunaan asas sentralisasi dan desentralisasi. Maka pengaturan pemanfaatannya dapat dilaksanakan beberapa tatanan. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana untuk kegiatan produktivitas tertentu. Artinya kegiatan yang produktivitasnya lebih tinggi itu saprasnya harus diutamakan ke sana terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu adalah sarana dan prasarana untuk menunjang beberapa kegiatan sekaligus. Artinya di sini sarana dan prasarana itu bukan hanya memiliki satu tugas saja, tapi bisa double job seperti itu. Artinya double fungsi lah seperti itu, untuk misalnya dari bagian keuangan untuk bagian administrasi itu dijadikan satu seperti itu menggunakan sapras yang sama seperti itu. Nah, lanjut kemudian praktik pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama pemanfaatan perlengkapan kantor atau ATK. Pemanfaatannya seperti apa? Nah, karena misalnya sekarang itu kan zaman modern di mana ATK itu penggunaannya lebih berkurang ya, karena digantikan sama yang namanya komputer. Tapi bukan berarti karena penggunaannya berkurang lalu tanggung jawab akan penggunaan tersebut juga berkurang. Artinya di sini ATK-nya itu perlengkapan kantor itu harus tetap kita tuh punya rasa memiliki. Supaya apa? Supaya ada rasa tanggung jawab dan juga untuk meminimalisir adanya pemborosan dan juga kerugian untuk kantor yang lebih besarnya lagi nanti. Nah, kemudian adalah pemanfaatan mesin-mesin kantor. Pemanfaatan mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor itu contohnya apa? Mesin-mesin kantor itu contohnya PC, komputer, mesin fotokopi dan sebagainya. Nah, pemanfaatan yang benar itu seperti apa? Artinya, misalnya mesin fotokopi itu sudah tidak diperlukan lagi. Maksudnya tugasnya itu udah cukup segini. Nah, itu lebih baik itu mesin itu dimatikan supaya bisa mengurangi penggunaan atau menghemat penggunaan listrik, dan juga untuk mengurangi adanya kerusakan yang seharusnya tidak ada di awal dari mesin-mesin itu, sehingga perusahaan itu harus beli unit yang baru karena ada kerusakan berat pada mesin itu. Nah, kemudian ada pemanfaatan perabot kantor. Perabot kantor itu contohnya apa? Lemari, kursi, meja. Contohnya gini, misalnya ada film kabinet, kalian itu sebagai pegawai semena-mena main buka tutup banting kayak gitu. Nah, meskipun itu lemari dari besi, namun kan tetap aja harus ada rasa kayak tanggung jawab, harus punya barang tersebut, punya sarana tersebut. Kita sebagai pegawai kantor harus punya rasa ini bukan cuma punya kantor doang, tapi juga saya yang menggunakannya harus bisa memanfaatkan ini dengan baik seperti itu, supaya pemanfaatan perabot kantor juga menjadi baik dan benar. Kemudian ada pemanfaatan alat komunikasi kantor. Alat komunikasi kantor itu contohnya intercom, HP, terus telepon, dan juga masih banyak lagi ya. Nah, penggunaannya gimana? Gunakanlah seperlunya saja. Jika memang tidak terdesak atau penting, jangan sampai melakukan pemborosan misalkan karena kepentingan pribadi, sedangkan perusahaan memang sedang tidak
ada tugas untuk melakukan komunikasi keluar, tapi karena kepentingan pribadi kalian memakai alat-alat tersebut seenaknya saja, padahal itu adalah milik kantor dan harus saling punya rasa memiliki. Seperti itu, intinya adalah harus punya rasa memiliki dan tanggung jawab dalam praktik pemanfaatan sapras di kantor, seperti itu. Nah, kemudian harus ada yang tema kedua atau submateri kedua adalah dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Di sini ada jenis-jenisnya, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat itu maksudnya uraiannya itu panjang tapi dalam bentuk surat, seperti itu laporannya. Kemudian yang kedua, laporan berbentuk buku. Sama dengan yang pertama, uraiannya mempunyai uraian yang panjang, namun bedanya hanyalah laporan tersebut berbentuk buku, misalnya saja dijilid tebal, seperti itu. Nah, kemudian laporan berbentuk formulir atau matriks, artinya laporan ini tuh diisi langsung melalui belangko-belangko yang ada, kayak gitu. Kemudian yang keempat, laporan berbentuk naskah. Maksudnya di sini laporannya itu berbentuk lembaran-lembaran. Dan yang kelima yaitu laporan berbentuk memorandum atau nota. Tidak seperti keempat laporan yang uraiannya itu panjang. Laporan ini tuh laporannya menggunakan uraian yang singkat, seperti itu. Lanjut, kemudian teknis penyusunan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah memeriksa barang. Sebelum melakukan penyusunan harus ada pemeriksaan barang persediaannya, supaya kita tahu ini loh ada jumlah segini, persediaan segini, itu untuk sebagai dasar pembuatan laporan nantinya. Kemudian menghitung barang persediaan barang awal tahun anggaran, artinya di tahun tersebut sudah ada berapa sih masih ada berapa sih barang persediaan tersebut itu. Kemudian menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Menghitung penerimaan dan pengadaan barang maksudnya di sini adalah ketika barang itu masuk ke dalam perusahaan, otomatis itu adalah penerimaan kepada pihak perusahaan dari pihak perusahaan itu, artinya pengadaan barangnya. Nah, kemudian itu juga harus dihitung sama untuk pembuatan penyusunan laporan. Yang keempat ada menghitung pengeluaran barang. Artinya barang yang dikeluarkan misalkan dari bagian gudang kepada untuk bagian keuangan dan administrasi serta sebagainya, itu artinya adalah barang itu sudah keluar dari bagian gudang dan itu juga harus dihitung untuk penyusunan laporan. Kemudian menghitung sisa persediaan. Sisa persediaan ini dari mana? Dari tadi, misal dari pengadaannya. Misal ada pengadaan di awal tahun, kemudian di pertengahan itu barang-barangnya itu dikeluarkan untuk dibagikan ke divisi-divisi yang memerlukan barang tersebut. Otomatis bisa ada sisa segini. Nah, itu juga harus dihitung sisanya jumlahnya berapa, kayak gitu. Kemudian mencatat mutasi barang. Mencatat mutasi barang artinya barang tersebut misalkan dari divisi sini pindah ke divisi ini. Misalkan mesin fotokopi itu dari ruang administrasi karena keuangan membutuhkan dan agar lebih dekat dipindahlah mesin itu ke ruang keuangan. Artinya barang tersebut sudah berpindah, bukan di tempat itu lagi tapi di tempat yang berbeda. Kemudian yang namanya penyusunan laporan sudah pasti untuk dilaporkan kepada siapa? Dilaporkan kepada atasan atau pimpinan. Nah, gunanya untuk melaporkan pemanfaatan sapras itu tadi kepada pimpinan, supaya pimpinan tahu barang-barang tersebut atau sapras tersebut digunakan untuk apa saja, supaya jelas, seperti itu. Lanjut, kemudian mempersiapkan pengelolaan pemanfaatan sapras kantor. Yang pertama adalah prosedur pengelolaan penerimaan barang supplies. Nah, di sini kalau kalian tanya barang supplies itu apa? Barang supplies itu barang yang disediakan sama kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan kantor supaya mencapai tujuan kantor tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagiannya. Pertama adalah bagian gudang. Itu tugasnya apa sih? Salah satunya nih ya, tugasnya yaitu menerima barang yang dan juga surat jalan dari pemasok. Artinya setiap barang yang ada
atau barang yang akan masuk ke perusahaan itu harus melalui ke bagian gudang terlebih dahulu. Nah, kemudian adalah adanya bagian penerimaan dan penyimpanan. Gunanya atau tugasnya itu apa? Salah satunya adalah meneliti surat jalan, apakah sudah sesuai dengan bentuk fisik barang atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan antara data yang tertulis dengan fisik barang, itu harus ada pelaporan lagi, dilaporkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah bagian pembelian. Bagian pembelian itu salah satu tugasnya adalah untuk mencocokkan antara LPB dengan SC dan OP. LPB itu apa? LPB itu laporan penerimaan barang, sedangkan SC adalah surat jalan dan OP adalah order pembelian. Artinya bagian pembelian itu mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dengan pembelian barang. Kemudian adalah mengidentifikasi data penerimaan barang supply list. Artinya di sini mengidentifikasi itu seperti mencari tahu atau menganalisis dan mengkaji lagi mengenai data-data dari penerimaan barang supply list, seperti itu. Nah, pengidentifikasinya seperti apa? Yang pertama itu mengidentifikasi barang supply list yang diterima. Artinya barang tersebut spesifikasinya bagaimana, jenisnya apa, kuantitasnya berapa, kualitasnya apa, jumlahnya berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keduanya itu mengidentifikasi antara data tertulis dengan fisik barang, seperti yang di awal tadi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat laporan penerimaan barang supply list. Membuat laporan penerimaan barang supply list, itu laporannya itu biasa disebut receiving report atau laporan penerimaan. Nah, di dalam laporan penerimaan terdapat 4 rangkap dokumen, yaitu yang pertama lembar ke-1 itu biasanya untuk pemasok, sedangkan lembar keduanya itu untuk pembeli, dan lembar ketiganya itu digunakan untuk bagian gudang, dan keempatnya itu untuk bagian penerimaan dan penyimpanan. Nah, lanjut, kemudian mengelola kartu persediaan barang supply list. Nah, ini juga wajib atau penting dipersiapkan dalam pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Yang selanjutnya yaitu melakukan perhitungan fisik persediaan barang supply secara periodik. Maksudnya gimana sih? Jadi barang persediaan itu kan ada berapa nih di jumlahnya, seperti itu. Sisanya persediaannya ada berapa? Nah, itu harus di cross check, harus dihitung kembali. Dengan apa? Secara periodik. Periodik di sini maksudnya adalah secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung perusahaan, kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah penyampaian laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Dalam penyampaian laporan pemanfaatan sapras kantor, selalu ada buktinya. Gunanya apa sih bukti-bukti ini? Gunanya untuk memperkuat laporan tadi. Apakah laporan ini benar adanya, real atau tidaknya, seperti itu. Nah, buktinya itu ada apa saja? Buktinya terdapat 2 kategori, yaitu bukti penerimaan barang dan bukti pembelian barang. Bukti penerimaan barang artinya bukti-bukti saat barang itu diterima. Contohnya apa? Contohnya berita acara penerimaan barang. Nah, yang kedua yaitu bukti pembelian barang. Artinya bukti itu didapatkan saat diadakannya pembelian barang kepada pemasok. Contohnya ada bukti apa saja? Ada bukti pembelian, kemudian ada bukti pengeluaran, kemudian ada kartu barang, kartu persediaan, daftar inventaris, dan juga daftar rekapitulasi barang inventaris. Daftar rekapitulasi itu barang itu apa? Daftar rekapitulasi itu seperti daftar hasil penjumlahan barang-barang inventaris yang ada. Jadi keseluruhannya seperti itu. Nah, sampai sini apabila ada salah satu kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.